UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Sementara fakta lain menyebutkan 60 juta penduduk memiliki gadget. Indonesia urutan kelima terbanyak kepemilikan gadget. Wow! Meski minat baca rendah, tapi dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia juaranya. Penduduk Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara paling cerewet di dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya, karena setiap detik ada 15 tweet. Bisa dibayangkan dong bagaimana dengan mereka yang sudah ilmunya masih minim, malas baca buku, malas menelusuri benar tidaknya informasi, sudah pasti mereka akan asal like dan share informasi yang belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah NKRI. Tong kosong nyaring bunyinya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katrunada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat ngejatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya niupin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Cara yang pertama untuk mengetahui berita itu hoax atau bukan adalah periksa data. Jika berita tersebut berisikan opini, sebaiknya jangan langsung percaya. Kemudian, apabila berita tersebut hanya disampaikan oleh oknum-oknum seperti ormas, sebaiknya kita tidak langsung mempercayainya, kecuali berita tersebut disampaikan oleh instansi resmi pemerintah, seperti Polri, KPK, dan instansi pemerintah lainnya, sehingga informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui berita itu hoax atau bukan adalah dengan cara mengecek keaslian berita tersebut. Berikut adalah caranya. Caranya yaitu dengan fitur dari Google, yaitu imageGoogle.com. Pertama-tama buka Google Chrome, kita masuk ke www.imageGoogle.com. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, pilih tampilan desktop di Google Chrome, klik sebelah pojok kanan atas, dan pilih situs desktop. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik ikon foto seperti ini. Kemudian pilih upload gambar. Kemudian pilih file, lalu klik foto yang kita anggap hoax atau yang kita ingin cari tahu kebenarannya. Maka Google akan menampilkan hasil foto yang sama dengan foto yang sudah kita upload. Kemudian akan muncul artikel yang memuat tentang berita tersebut.
maka kita bisa buka salah satu dari artikel tersebut. Nah, di sini ada klarifikasi bahwa foto tersebut adalah hoaks. Cara yang ketiga yaitu ikut grup diskusi. Ketika saya menemukan di internet berita yang sangat tidak mengenakan, saya akan mendiskusikannya dengan teman saya, yaitu lewat grup diskusi, agar bisa mengetahui apakah itu berita benar ataupun berita hoaks. Dengan adanya grup tersebut, kita bisa menangani berita yang kita terima tidak lagi merugikan orang banyak. Cara yang keempat adalah meneliti dan berhati-hati dengan judul berita yang provokatif, yang bersifat menyerang, berpihak sebelah, dan tidak netral, sehingga dapat menimbulkan kecemasan, kebencian, dan juga permusuhan. Oleh karena itu, apabila kita menemukan judul berita yang provokatif, kita harus mencari tahu informasi dari sumber lain dan membandingkan kedua berita tersebut apakah sama atau tidak. Dengan demikian, kita akan mengetahui berita tersebut fakta atau hoax. Nah, yang kelima yaitu cek alamat situs web. Jika kita menerima dari situs web atau link URL, maka kita harus terlebih dahulu memeriksa alamat URL tersebut. Apabila situs tersebut belum terverifikasi instansi resmi pers, maka informasi tersebut tidak bisa diyakini sebagai berita yang pasti. Faktanya, masih banyak sumber berita yang belum terverifikasi instansi pers.